Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi radang paru bagi anak kecil itu banyak ya sebenarnya kasus seperti itu tuh banyak yang saya amati. Cuma kalau itu biasa radang paru itu ada dua kemungkinan, diobatin insya Allah bisa sembuh. Kemudian nanti dia setelah akhir balik bisa sembuh. Setelah akhir balik, Pak? Ya, biasanya setelah akhir balik biasanya bisa sembuh. Nah, kenapa seperti itu? Begini. Jadi penyebab dulu bahwa radang paru. Jadi ada di paru anak kecil itu meradang batuk aja terus. Itu karena apa? Biasanya salah satu orang tuanya itu hobinya emosional. Marah maksudnya? Ya nyimpan marah, ya keluar, nyimpan marah, keluar seperti itu. Nyimpan marah ya nanti insya Allah anaknya ya radang paru. Marah keluar terus ya anaknya bisa radang paru. Tapi marahnya kelasnya bukan yang tinggi ya ini ya. Kalau radang paru itu marahnya hanya kayak ngomel aja, ngedumbel gitu terus saja. Marah itu juga ada kelas-kelas itu, Pak? Ada memang. Makanya marah itu nanti kan kelasnya kelas biasa ya, sakitnya biasa. Tapi kalau tinggi itu sudah masuk, bisa nanti masuk ke arah kanker atau tumor sebenarnya. Jadi ada marah-marah. Kan ada orang yang marahnya ngedumel, ada orang marah yang diem. Nah, diem sama ngedumel ini sama. Karakteristiknya itu sama. Kalau memang yang diem tapi levelnya marah itu tinggi, kayak momnya pokoknya saya harus bunuh itu kalau nggak puas saya, itu di otak sama di dadanya berkecamuk seperti itu, ini levelnya tinggi ini sebenarnya marahnya. Maaf Pak Ustadz, bukan kepada siapa dia marah Pak Ustadz? Level dulu. Level dulu. Ya, level dulu, baru nanti marahnya dia kepada siapa. Ini juga menentukan. Jadi istilahnya itu kan apa namanya? Marah yang tinggi dengan kepada siapa marah itu menentukan penyakit insya Allah. Jadi kalau marahnya sudah levelnya tinggi, kemudian yang dia marahin itu pasangannya namanya ya pasangan gitu ya, ini biasanya levelnya ke arah TBC. Oh gitu ya Pak? Ya tinggi tapi kepada pasangan itu TBC biasanya. Tapi kalau umpamanya marahnya tinggi tapi kepada orang tua bisa jadi kanker paru. Oh, lebih meningkat ya. Tapi kalau dengan pasangan bisa menjadi kanker kalau dia hampir setiap hari marah dengan pasangannya. Jadi levelnya ditingkatkan tidak seminggu atau 1 bulan sekali, tapi tiap hari marah dengan pasangannya. Itu bisa menjadi kanker paru insya Allah. Seperti bukan itu. Jantung, Ustaz. Itu kalau marahnya hanya meledak apa gitu biasa gitu ya marah. Tapi kalau marahnya itu kayak mau gerakin tangan, mau ini, atau iya terus mau banting, mau rasanya karena marah macam-macam ya. Gregetan gitu ya. Nah itu jantung yang diincar. Biasanya seperti itu. Jadi jantung koroner kalau tipe marah seperti itu. Nah kalau marah yang kayak tadi, mamanya hanya ngomel, ngedumel ini, ya itu radang paru aja. Dan insya Allah kalau untuk anak kecil, selama anak kecil itu wataknya tidak sama dengan orang tuanya yang emosional, yang ngomel, dia wataknya lebih santai, happy, nggak jarang marah, dia nanti setelah akhir balik sembuh sendiri tanpa diobati, insya Allah seperti itu. Sembuh sendiri. Apa bisa begitu Pak Ustadz, seorang anak yang wataknya tidak mirip orang tuanya gitu? Kan biasanya ada orang tua yang emosional, kan biasanya salah satu, nggak dua-duanya emosional. Salah satu pasangannya. Salah satu aja. Nah kalau anaknya ini dia membawa genetik dari yang tidak emosional, ya aman. Dia bisa terbebas. Besoknya itu bisa terbebas biasanya. Artinya cepat diberikan kesembuhan. Iya, karena tidak ada watak yang sama dengan orang tuanya yang emosional tadi. Insya Allah seperti itu. Asma juga sama. Asma itu kan ada yang kata dokter itu, oh nanti gede pulih sendiri. Memang ada yang pulih sendiri. Kalau memang anaknya itu tidak sama dengan salah satu orang tuanya yang namanya kalau dia ada masalah itu diem, nggak mau cerita, dia hobinya cerita santai, kan hilang nanti. Karakter itu dia nggak punya, atau punya tapi persentasenya kecil, jadi asma hilang seperti itu. Nah, insya Allah cara-cara seperti itu kelihatan. Kalau saya kelihatan, kalau dokter pengalaman, ya bolehlah seperti itu, tidak apa-apa. Maksudnya tidak apa, ya karena memang beliau pengalaman aja. Tapi ya ada yang radang paru itu ya terus menerus sampai dia tua, dewasa tua gitu lah. Kenapa? Nah dia sama sifatnya dengan orang tua yang emosional, marahnya diem, jengkelan gitu, ngambekan mamanya. Nah ya, akhirnya ya nggak sembuh gitu. Ini yang bagian nggak sembuh. Nah, caranya gimana sekarang? Ayo kembali ke jalan Allah, yaitu tobat. Allah sudah menceritakan banyak hal tentang tobat. Wasyari'u illa maghfiratin min rabbikum.
dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Tuhanmu. Jadi kalau sudah tahu, minta ampunlah kepada Allah Ta'ala. Titik mana? Kalau paru hobinya berhubungan dengan marah yang ada di dada sebenarnya. Insya Allah itu tobatkan kepada Allah Ta'ala, minta maaf kepada pasangan, belajar untuk memahami keadaan sehari-hari, belajar kekurangan pasangan itu bisa difahami, kemudian kalau memang itu kurang, ya diberi masukan agar pasangan ini bisa juga memperbaiki kekurangannya. Kan seperti itu dari kehidupan berkeluarga menurut Islami itu kan seperti itu. Bukan berarti kalau momennya kita imam itu langsung kamu menurut saya, karena saya tahu lebih tahu daripada kamu tentang agama Islam. Enggak boleh seperti itu. Manusia tidak akan sempurna. Manusia yang tahu agama pun tidak akan sempurna. Kalau dia merasa ujub, riya di titik itu, pasti nanti akan jatuh. Pasti akan jatuh. Insya Allah. Karena apa? Karena kalau memang dia ibadahnya cukup, tetapi dia ada ujub, riya tentang ibadahnya sendiri atau ilmu agamanya, pasti akan diingatkan oleh Allah Ta'ala dengan salah satunya adalah jatuh dengan bicaranya dia sendiri. Jatuh dengan apa yang dia lakukan sehari-hari. Kalau dia mempermalukan saudaranya yang lain, ya dia nanti jatuhnya ya dia dipermalukan oleh orang lain seperti itu. Jadi kita belajar untuk tidak boleh berbuat seperti itu. Ada kekurangan di pasangan kita, ya nasihati agar pasangan kita itu berubah, kan gitu ya. Sebenarnya sakit kanker payudara, kanker paru ini setelah saya lihat riwayatnya ternyata dia marah sama suaminya. Apa dengan suami juga bisa mendatangkan kematian mudah seperti itu, Ustaz? Kalau dia marahnya setiap hari. Oh iya benar, tadi setiap hari. Kalau setiap hari dia marah beneran ya bisa. Makanya tadi saya bilang, kecuali kalau marahnya sebulan sekali kan gitu ya. Kalau sebulan sekali kan ibaratnya begini loh, Ci. Ada marah, ada baik. Ada marah, ada baik. Nanti ada marah lagi, ada baik. Ada marah lagi, ada baik. Ini insidental marah ya, walaupun sebenarnya tidak boleh. Tetapi ini yang nanti akan ngerem dari sistem kematian. Sebenarnya itu. Sudah dia marah, nggak pernah minta maaf. Nah, itu kan sebenarnya nilai buruk, lebih buruk sebenarnya. Kita harus pahami seperti itu, bahwa level marah hampir setiap hari itulah. Saya juga tidak tahu ya, kenapa marahnya itu sampai Allah itu mengambilnya. Karena menurut saya, bisa aja ini si istri memang dilihat sudah tidak manfaat. Karena dia marah setiap hari padahal tahu tentang syariat tapi tidak dikerjakan, marah lagi nggak pernah dikerjakan. Tidak dikerjakan itu bukan masalah sholatnya tidak dikerjain ya, minta ampun kepada Allah tidak, minta maaf kepada suaminya juga tidak. Dan ini kan dilihat ini orang ini gimana maksudnya kan gitu. Akhirnya dengan segala keterbatasan orang itu ya bisa aja diambil, ini nggak manfaatnya, sudah dilepas seperti itu. Jadi bisa aja dengan pasangan itu menjadi kematiannya, ya bisa. Tetapi bisa aja yang menjadi kematiannya dilihat dari umur dulu. Kalau umurnya itu di 50-an ini meninggal, atau 50 berapa meninggal, kan masih muda ya, menurut saya masih muda ya. Nah ini biasanya dia ada dosa dengan orang tua atau dengan mertua, itu yang menyebabkan kematiannya lebih cepat. Insya Allah seperti itu yang saya ketahui. Sama seperti ada anak umur 30 kena kanker meninggal, itu pasti dengan orang tuanya. Insya Allah seperti itu. Dan hampir setiap pasien saya yang anak di bawah 45 umurnya itu kena kanker, rata-rata marahnya dengan orang tua. Kuat marahnya. Atau itu ada kiste, atau ada miom, ada tumor dan sebagainya. Kalau di bawah umur 45 dan dia belum menikah atau sudah menikah tapi sudah mudah baru 2, 3, 4, 5 tahun muncul itu, nah itu bisa dia dengan orang tuanya atau dia dengan suaminya. Insya Allah seperti itu. Jadi kita harus belajar bahwa radang paru insya Allah itu dari emosional. Kemudian TBC itu marah yang diam. Nah itu beda lagi. Kalau radang paru emosional biasanya keluar tapi emosional keluar aja. Kalau TBC itu marahnya diam, marah muncah di sini diam. Nah insya Allah kalau memang gimana caranya menyelesaikan ya, kalau radang paru ngomel ya cobalah mohon ampun jika sering ngomel marah kepada siapa, pasangan boleh, pada orang tua juga boleh, mohon ampun. Kemudian minta maaf kepada beliau-beliau yang memang diomelin, dimarahi, istiqomah dikerjakan ya, insya Allah radang itu akan hilang. Kalau itu TBC sama mirip ya, mirip minta maaf kepada orang tua atau ya? Sama iya itu di paru itu mirip, minta maaf dengan pasangan, kemudian mohon ampun kepada Allah Ta'ala, niat untuk tidak mau mengulang lagi ya, insya Allah nanti dirubah oleh Allah Ta'ala. Kenapa biasanya perempuan, Ustaz? Kecenderungan ada sih laki sebenarnya, tapi rata-rata itu ya
Ya perempuan ya memang ada, karena kecenderungan kalau yang marah disimpan itu kan bisa aja perempuan. Tapi ya rata-rata. Tetapi kalau perempuan cenderung marahnya itu tidak disimpan dengan dalam, dia marahnya itu benar mau diungkapkan tapi tidak jadi, nah jadinya kanker payudara. Biasanya di titik itu. Paru ya. Nah, yang paru rata-rata malah laki-laki biasanya. Ada perempuan tapi jarang. Yang sering adalah laki-laki. Karena bagian apa? Mesti bagiannya ngerokok katanya kan gitu ya. Kalau enggak, saya enggak ngerokok dong. Oh, kamu rokok pasif. Lah wong yang tangganya ngerokok enggak kanker kok, yang pasif yang malah kanker. Yang enggak ngerokok kalah kanker itu kan jadi lucu. Jadi lucu gitu. Jadi kalau tapi ya enggak apa-apa, itu kan analisa masing-masing kan, monggo-monggo aja. Tapi kalau saya ajak berpikir, ayo berpikir. Maaf Pak Ustadz, kalau marahnya sama teman sejawat atau teman kerja itu bisa juga? Bisa sama, sama flek atau radang paru itu bisa, tapi nanti di umur-umur di atas 55, baru 60 itu baru Pak muncul. Ya, seperti itu insya Allah. Dari orangnya udah nggak ada maaf. Tapi ada juga caranya Allah itu dilihat, jadi diukur biasanya. Ini pengalaman saya ya, dari saya melihat orang-orang yang sakit itu. Jadi dia nggak pernah sakit sejak muda, tapi saya lihat ini emosionalnya tinggi. Kemudian karena karena saya kenal aja, saya kenal, kemudian saya ngomong, kamu berubah kalau emosimu begini, nanti yang saya takutkan itu kalau kamu nggak pernah mohon ampun pada Allah Ta'ala, kamu nggak dimunculkan penyakit sekarang, tapi nanti dimunculkan penyakitnya dan langsung menuju kematian, menuju ke arah kematian. Hati-hati gitu. Wah, apa iya kamu ngeramal? Enggak, ini pengalaman. Nah, memang benar seperti itu. Jadi pada saat dia memang di umur-umur seperti ini, benar dimunculkan sakit, ndodro itu semuanya dimunculkan sakitnya, yaitu munculkan yang lain dan meninggal. Kalau mamanya dia sakit, kemudian harta yang dicari tidak halal, dia habiskan hartanya untuk untuk mengobati, untuk ini karena banyak yang nggak halal. Ya akhirnya istrinya saya sudah pasrah, udah pasrah karena nggak mau ngobatin lagi kan gitu. Nah, seperti itu. Jadi belajar dari petunjuk-petunjuk Allah setiap harinya. Ini kan petunjuk Allah ya. Kita memohon diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala setiap hari dengan baca Fatihah, itu kan petunjuk Allah Ta'ala. Makanya kita harus pahami petunjuk di sekitar kita itu ada dari Allah Ta'ala. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran sehingga siapa yang kena radang paru atau flek atau TBC, ayo kembali ke jalan Allah. Ini cara mudah, cara gampang sebenarnya. Tinggal serius, kembali jalan Allah, istiqomah. Jangan lakukan lagi. Istilahnya taubatan nasuha harus benar-benar dijalankan. Insya Allah Allah memberikan kesembuhan insya Allah ya. Wallahu a'lam.